Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas MLTID, akan mempresentasikan sedikit mengenai arsitektur manajemen. Jadi pertama-tama, perkenalan lebih dahulu dengan anggota kami ada Latifa dengan NISU 1810334, lalu ada Lutfi Hidayatullah dengan NISU 18136, lalu ada saya sendiri Murtina dengan NISU 18156, lalu ada Samsiawati 18174, dan terakhir ada Yansun Dharma dengan NISU 18178. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Arsitektur manajemen menurut ITIL, proses manajemen arsitektur IT bertujuan untuk menentukan cetak biru untuk pengembangan teknologi di masa depan dengan mempertimbangkan strategi layanan dan teknologi yang baru tersedia. Lanjut. Kemudian adapun tujuannya dari manajemen arsitektur yaitu adalah untuk memberikan pemahaman tentang semua elemen berbeda yang membentuk organisasi dan bagaimana elemen tersebut saling terkait, memungkinkan organisasi untuk secara efektif mencapai tujuan saat ini dan masa depan. Ini memberikan prinsip standar alat untuk memungkinkan organisasi untuk mengelola perubahan kompleks secara terstruktur. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk pada perencanaan. Perencanaan manajemen arsitektur bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur referensi yang menggambarkan arsitektur saat ini dan target memperspektifkan bisnis informasi, data, aplikasi, teknologi, dan lingkungan. Ini digunakan sebagai dasar untuk semua aktivitas rantai nilai rencana. Selanjutnya, kita masuk ke peran. Manajemen arsitektur memfasilitasi kemampuan untuk memahami kesiapan organisasi dalam menangani pasar baru atau yang kurang terlayani dan lebih banyak variasi produk dan layanan, dan lebih cepat menanggapi keadaan yang berubah. Manajemen arsitektur bertanggung jawab untuk menilai kapabilitas organisasi dalam hal bagaimana mereka menyelaraskan dengan semua aktivitas terperinci yang diperlukan untuk bersama-sama menciptakan nilai bagi organisasi dan pelanggan. Selanjutnya, Baik, berikutnya adalah layanan arsitektur manajemen. Manajemen arsitektur yaitu bertanggung jawab atas arsitektur layanan yang menggambarkan struktur bagaimana komponen layanan yang cocok untuk bersama dan dinamika aktivitas, aliran sumber daya, dan interaksi layanan. Model layanan dapat digunakan sebagai template atau cetak biru untuk beberapa layanan dan penting untuk aktivitas desain dan transisi. Next. Contoh dari layanan berikut adalah TOGAF, merupakan kerangka kerja enterprise arsitektur dari Open Group Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan struktur untuk pengelolaan implementasi teknologi. Secara khusus, dalam desain teknologi perangkat lunak, pengembangan dan perawatannya dipublikasikan tahun 1995 berdasarkan US Department of Defense Technical Architecture Framework for Information Management atau yang disebut dengan TAFIAM. Kemudian dikembangkan oleh The Open Group Architecture Forum dan kemudian secara reguler dirilis di website Open Group. Kemudian TOGAF meningkatkan efisien bisnis dengan cara memastikannya melalui metode yang konsisten, komunikasi, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Kemudian meningkatkan kredibilitas industri dengan bahasa yang umum di kalangan profesional enterprise arsitektur. Selanjutnya yaitu ada arsitektur vision, yaitu visi dari arsitektur, yaitu gambaran bagaimana KIT Solution berperan dalam proses bisnis strategi perusahaan. Yang pertama, kebetulan hanya ada satu proses kritikal. Yang kedua, satu gambar untuk tiap kritikal proses. Next.
Selanjutnya yaitu ada tahapan dari TOGAF Framework. Next. Itu saja, sekian dari presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.